Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, channel yang selalu berusaha memberikan inspirasi mengenai tips-tips bisnis kos, trik-trik bisnis kos dan review kos. Nah, pada hari ini video ini saya akan review kos lagi ya. Sekarang kita berada di area Jalan Monjali. Nah, di sini adalah salah satu kos saya, 5 kos saya pertama. Itu dimulai tahun 2013 akhir atau 2014 awal kalau nggak salah. Nah, di sini saya mau tunjukin ini adalah kos saya yang paling profit. Jadi selama 7 tahun itu kos ini tuh sudah balik modal. Nah, jadi teman-teman di sini bisa belajar kira-kira yang kos yang baik, yang bisa balik modal cepat, yang bisa BEP kurang dari 10 tahun, bisa sampai 7 tahun itu yang seperti apa. Nah, ini lokasi itu di Jalan Monjali. Kebetulan lokasinya itu sangat bagus dan dekat dengan UGM ya. Kalau dari sini ke UGM itu kurang lebih naik motor ya sekitar 4 menit lah, 4 menit sampai 5 menit. Nah, di sini saya punya 4 kos seputaran sini, daerah sini, dan ini adalah kos saya yang pertama yang ada di daerah sini. Tapi kalau secara keseluruhan ini kos saya yang kelima kayaknya ya. Nah, ini kita bisa lihat jalannya. Kita bisa lihat jalannya ini ya sebenarnya kalau untuk 2 mobil dia sangat mepet sekali sih, tapi masih bisa lah untuk papasan mobil itu masih bisa. Nah, sini daerah sini banyak sekali nih kos-kosan. Nih contohnya salah satu nih kos-kosan. Nanti mungkin kita bisa tanya-tanya ya nanti ya, okupansinya gimana, terus apa, harga kosnya berapa, nanti kita bisa coba tanya-tanya. Nah, itu dia kos saya yang di situ tuh, yang warna abu-abu coklat tuh ya. Yuk. Ini kos Karangjati 1 namanya. Kita ada kos Karangjati 2, terus ada Nandan. Dan yang baru kita bangun itu kok Karangjati 3, itu juga kos-kosan. Ini juga kos-kosan kelihatannya nih. Itu kos-kosan juga. Jadi memang seputaran sini tuh banyak sekali ya kos-kosan. Memang areanya itu memang area untuk kos-kosan dan kebanyakan yang kos di sini adalah anak-anak UGM. Nah, teman-teman kalau mau lihat, ini lahan parkirnya ya. Lahan parkirnya itu cuma muat 2 mobil ya. Jadi kalau jejeran tuh cuma muat 2 mobil dan parkir motornya ada di sebelah sini. Nih parkir motornya. Parkir motor ada sebelah sini. Kalau kondisi sebelum pandemi ini okupansinya sangat bagus ya, 90% ke atas dan seringkali full okupansi. Makanya balik modalnya sangat cepat, 7 tahun udah balik modal. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya kalau kamarnya jumlahnya itu di sini ada 21 kamar. Nanti rekan saya nanti yang akan mempresentasikan ya kondisi dalamnya kurang lebih seperti apa supaya nggak lihat muka saya terus nggak bosen nanti. Di sini kalau kita lihat parkiran motor tuh sebenarnya juga nggak terlalu luas banget. Cuma kalau kondisinya dia kamarnya penuh, kondisi kamar penuh 22 kamar, ini masih muat ya. Untuk 22 motor ini masih muat, memang harus diatur sedemikian rupa supaya di jejer-jejernya nggak seperti ini ya. Kalau seperti ini pasti nggak muat gitu. Nah, itu penjaga kosnya itu yang akan mengatur supaya gimana caranya motor itu bisa pas untuk parkir di sini. Oke, mungkin dari saya pengantar itu aja. Sekarang kita akan masuk ke dalam, nanti akan diteruskan oleh rekan saya namanya Alma ya. Ini ada kamar mandi umum. Terus ini kamar penjaga hostnya, ini lagi ada perbaikan. Dan ini dapurnya juga lagi ada perbaikan. Ini memang lagi banyak perbaikan kecil yang kita lakukan supaya kondisinya nanti bisa tetap prima ya. Oke, nah ini yang saya pernah cerita ya. Ini door lock, electronic door lock. Ini kunci akses harus pakai kartu masuknya supaya anak kos kalau telat bayar dia nggak bisa masuk. Otomatis dia harus memperpanjang dulu, kartunya kita ganti baru dia bisa masuk. Nah, ini kartu saya, ini kartu sakti nih. Kartu saya satu ini nih kartu master, dia bisa masuk ke semua kos saya yang ada di manapun ya. Jadi cukup pakai ini aja saya bisa masuk kemana-mana. Fungsinya kalau mau sidak, kalau saya sidak kan nggak perlu bilang-bilang tuh sama penjaga kosnya. Akhirnya saya bawa kartu ini dan saya tinggal tap dan saya akhirnya bisa masuk. Oke, mungkin dari saya itu. Nah, di sini nanti akan diteruskan oleh rekan saya namanya Alma. Oke, silakan Alma. Halo semuanya, jadi di sini Karangjati 1 ya. Ini kita punya ada beberapa tipe kamar, ada 2, ada yang single dan double gitu. Pertama mungkin kita ke yang kamar ini, kamar yang sini. Yuk kita masuk ya, kita lihat kamarnya kayak apa. Nah,
Jadi kalau di Ekos ini di Karangjati 1 kita punya fasilitasnya ada kasur, jadi kasur, terus ada meja kursi, ada TV, ada lemari, dan kamar mandinya di dalam gitu. Jadi kalau ditambah ada AC gitu. Nah ini khusus kamar eksekutif seperti ini teman-teman bisa nanti dapat jatah free laundry gitu. Jadi nggak usah khawatir sebagai anak kos kalau cuciannya numpuk gitu. Dan kalau misalnya mau ngekos jadinya nggak usah bawa barang-barang macam-macam, tinggal bawa baju aja sama barang-barang pribadinya udah bisa langsung enak tinggal di sini di Ekos ini gitu. Nah mungkin bisa kita lihat kamar mandinya ya teman-teman. Nah di sini. Nah kamar mandinya kalau di Ekos sendiri kita udah pakai kloset duduk gitu, jadi kita sudah modern gitu. Dan ini ada water heaternya sebenarnya, dan teman-teman nggak usah khawatir, ini Ekos menyediakan fasilitas sekelas hotel, jadi teman-teman bisa merasakan ya mandi air panas atau air dingin sesuai keinginan teman-teman kayak gitu. Nah kita beralih ke kamar yang lainnya gitu. Ini ada ruang terbukanya teman-teman, jadi kalau misalnya sumpek di kamar tinggal keluar aja, ini udah ruangan terbuka gitu, jadi nggak usah khawatir. Apalagi di masa pandemi kayak gini teman-teman butuh udara segar tapi malas keluar kos, tinggal ke ruang tengah aja kayak gitu. Di sini kamar satunya ini bisa untuk double artinya. Nah ini teman-teman, nah ini kalau kamar yang ini kamar untuk double, jadi ada kasurnya ada 2 ini, teman-teman bisa tarik gitu kalau misalnya mau ngekosnya itu berdua gitu. Nah ini kita sama fasilitasnya, masih ada TV, kursi, dan meja, ada lemari, ada AC, dan kamar mandinya dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan water heater gitu sih. Ya jadi tunggu apa lagi, emang selengkap itu di Ekos gitu. Nah ini kita juga nggak cuma 1 lantai, kita ada 2 lantai, kita bisa ke atas yuk. Kita lihat di atas kayak apa sih di atas. Nah ini terang banget kan, enak banget kalau misalnya mau nge-chill aja gitu kan, kita tinggal keluar ke tengah sini gitu kan. Kurang lebih kamarnya sama di atas ini, tapi ya fasilitasnya mungkin terasa lebih terang gitu kalau misalnya di atas ini gitu, karena langsung dapat atap yang bisa tembus cahaya gitu. Ya, mungkin itu dari Ekos Karangjati 1. Terima kasih. Oke, ketemu lagi ya. Sekarang kita di indoor. Tadi setelah kita panas-panasan di luar, di outdoor, sekarang kita balik ke rumah dan kita akan lanjutkan review kos tadi ya. Teman-teman tadi udah lihat gambarannya, lokasinya, terus fasilitasnya, akses jalannya, segala macam tadi kan udah lihat ya di video ya. Nah, di sini sekarang saya akan meneruskan untuk menjelaskan kira-kira seperti apa sih jeroannya atau detailnya kos saya yang dalam 7 tahun itu sudah balik modal. Nah, tadi kalau Anda lihat di video di review kosnya, itu kan kamarnya sebenarnya biasa aja ya, kamarnya ukurannya 3x3, paling besar itu 3x4, terus ada bednya itu yang bed single, ada yang bed susun, ada yang bed double yang ukuran 160, kamar mandinya juga biasa-biasa aja, cuma memang semua dilengkapi dengan water heater. Terus fasilitasnya ada genset, ada free laundry, ada free wifi, free air minum juga, ada dapur bersama juga, dan parkiran juga ada tadi ya. Tadi kalau teman-teman lihat parkiran mobil itu bisa untuk 2 depan belakang gitu di depan bangunannya tadi. Terus motor itu di dalam. Ya sebenarnya kalau dari kamarnya yang jumlahnya itu 21, sebenarnya kondisi parkirannya itu sangat terbatas sebenarnya. Mobilnya cuma muat 2,
Motornya pun kalau dijajar-jajar ya mungkin 20 motor ya mungkin agak sesek ya, tapi masih masuk sih, masih memungkinkan. Sering kok itu kejadiannya kita full okupansi tapi motor itu semua masih ketampung di dalam. Nah, mungkin teman-teman ada sedikit pertanyaan juga, sebenarnya kalau kos eksklusif itu sebenarnya parkir mobil itu penting apa enggak gitu ya. Kita harus sediakan berapa sih? Misalnya kamarnya jumlahnya 20, kita harus sediakan idealnya tuh parkir mobil itu berapa gitu ya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail mengenai ketersediaan parkir mobil ya. Pengalaman-pengalaman saya sebelumnya dengan berbagai macam kos-kosan, dengan berbagai macam kapasitas parkir mobil, nanti saya akan ceritakan berapa sih sebenarnya yang ideal untuk kita sediakan space untuk parkir mobil. Nah, kita lanjut dulu sekarang yang kos Karangjati 1 ya. Tadi yang kita review adalah Ekos Karangjati 1. Saya punya 4 kan ya di daerah situ. Ada Ekos Karangjati 1, Ekos Karangjati 2, terus ada satu lagi yang di depan Monumen Jogja Kembali itu Monjali, sama yang nomor 4 ini sekarang masih finishing. Teman-teman kalau mau lihat review atau tournya pada saat pembangunan bisa cek di video sebelumnya. Nah, itu kan 21 kamar nih yang di Ekos Karangjati 1. Itu tarifnya setiap bulan itu 1,5 juta. 1,5 juta dan rata-rata okupansinya itu di atas 90%. Jadi 95% dan sering juga sih 100% karena di daerah situ tuh cukup bagus, lokasinya strategis, deket UGM, terus deket perkantoran juga, deket di situ ada hotel besar juga ya, hotel bintang 5 namanya Hotel Tentrem, terus ke pusat kota ke Tugu itu juga nggak terlalu jauh. Jadi kalau ke Tugu itu kurang lebih ya sekitar 3 kilometeran. Jadi yang kos di situ tuh berbagai macam segmennya, mulai dari ada keluarga, pasutri ada pekerja ada mahasiswa UGM ada. Kalau dulu sih kebanyakan mahasiswa S2 UGM yang di situ yang banyak kos di situ. Makanya kos itu bisa penuh karena lokasinya bagus. Makanya kenapa saya di situ saya bisa punya 4, karena saya punya pengalaman histori 1 bagus. Akhirnya ya udah, paling gampangnya kalau kita punya usaha, paling gampangnya kalau kita mau mengembangkan usaha, mau buka cabang, ya kita carilah yang tempat yang memang sudah terbukti okupansinya bagus. Ya udah, saya nggak usah susah-susah, saya tinggal cari aja yang sekitar situ, yang mau dijual, yang kira-kira harganya murah dan hitungannya masuk, ya saya beli gitu. Nah, tadi kembali ke omset ya. Kalau 21 kamar, 1,5 juta per bulan, dipotong biaya-biaya segala macem, itu setiap bulan itu saya bisa dapat sekitar antara 17 sampai 18 juta. Bersih, udah dipotong biaya-biaya segala macam, itu dapat segitu. Nah, kalau dikali 12 bulan, dikali setahun, itu pokoknya plus minus saya di kos 1 itu dapat profit itu 200 juta setiap tahunnya. Nah, kalau dulu belinya, bangunannya 800 juta, saya kurang lebih ya 800 jutaan. Terus kondisinya waktu itu karena sudah berbentuk kos-kosan, cuma kos-kosannya dulu itu masih kos-kosan ekonomi, kos-kos jelek ya, jadi masih kamar mandi luar semua. Jadi waktu itu saya harus renovasi dan saya harus tambahin semua kamar mandi dalam, tambahin AC, water heater, TV, pokoknya dikomplitin semua. Nah, itu belinya dulu tahun 2013 itu masih murah ya, itu sekitar 800 jutaan. Terus untuk renovasi, ngisi segala macem itu habisnya kurang lebih ya sekitar 600-500 juta lah. Pokoknya total semua itu saya habis modal itu keluar untuk Ekos Karangjati itu adalah sebesar 1,4 miliar. Nah, kalau setiap tahun kita dapat 200 juta bersihnya, berarti kan kalau 1,4 miliar berarti 7 tahun itu sudah balik modal. Dan ini tahun ke-7 dan ternyata memang sudah balik modal. Ya paling selisih-selisih sedikit karena terpengaruh pandemi ini kan memang ada sedikit penurunan okupansi yang biasanya penuh. Sekarang ini kosong 5 kamar, tapi ya masih tetap lumayan oke sih, cukup bagus dibandingin cabang-cabang yang lain. Nah, jadi inilah properti saya yang termasuk generasi awal. Jadi ini kos saya yang kelima kalau nggak salah di Ekos ini kos saya yang kelima. Mulai operasional itu mulai 2014 dan sekarang 2021 sudah 7 tahun dan sudah balik modal. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa mengambil insight-nya kira-kira kunci suksesnya kos itu tuh apa? Apakah lokasinya? Apakah memang karena dapat murah? Ya kan kuncinya yang penting tuh sebenarnya. Kita kalau properti bisa dapat murah, otomatis modal yang kita keluarkan di awal itu tidak terlalu besar, maka balik modalnya cepat. Beda kalau kita dapat harga properti, harga standar, harga yang pasaran, harga yang mahal, ya akhirnya nggak masuk hitungannya. Nah, jadi kuncinya mungkin selain lokasi, harga murah nih. Memang harga murah ini
carinya memang kadang-kadang untung-untungan ya. Kalau di properti itu kan ada yang namanya pulung, namanya hoki, jodoh ya. Jadi kadang-kadang kita maksa pun kita nggak bisa dapat kalau properti. Tapi kalau memang berjodoh sama kita, ya nggak diapa-apain pun dengan sedikit effort pun kita bisa dapatkan dengan harga yang murah gitu. Nah itu kuncinya dua, lokasi sama harga bangunannya, modalnya yang kita keluarkan. Dan terus kita harus melakukan pengelolaan yang baik juga di kos-kosannya itu. Nah teman-teman jangan lupa subscribe terus channel ini supaya bisa terus mendapatkan informasi mengenai tips-tips pengelolaan kos yang baik dan benar itu seperti apa, yang salah seperti apa. Karena saya pun juga seringkali melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita trial error, kayak begini oh ternyata gagal. Jadi saya kan juga manusia biasa ya, nggak mungkin semuanya berhasil, pasti ada gagalnya juga. Termasuk kos saya yang ini yang berhasil nih. Nanti saya akan bahas juga, review juga kos saya yang nggak berhasil, yang jeblok tuh seperti apa tuh juga ada. Yang returnnya setiap tahun tuh cuma 3%, 4%, 5% tuh juga ada. Kalau yang ini kan 10% lebih, karena 7 tahun udah balik modal, otomatis kan 10% lebih kan returnnya per tahun. Nah, itu yang akan saya sharingkan di channel ini, supaya teman-teman bisa belajar dari kesalahan saya, dan bisa belajar dari keberhasilan saya. Nah, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dan bisa memperbaiki terus apa yang sudah saya lakukan supaya lebih bagus lagi. Jadi teman-teman nanti mungkin lebih hebat dari saya gitu ya. Oke, terus tadi kita kalau sedikit melihat lagi flashback ke video tadi juga kan melihat ya kondisinya bangunannya memang sudah dalam tanda kutip sudah mulai dimakan usia karena sudah 7 tahun. Nah, karena 7 tahun itu sudah balik modal, akhirnya memang sekarang ini memang saatnya untuk di-refresh lagi semua. Kita harus cat ulang semua. Terus kamar-kamarnya juga furniture-nya untuk yang partikel board yang sudah kondisinya tidak layak itu mungkin kita jual dan kita gantikan dengan yang baru. Karena particle board itu sesuai dengan video saya sebelumnya itu sebenarnya usia pakainya tuh cuma 5 tahun. Sekarang ini udah 7 tahun, sebenarnya udah kelewatan ya. Tapi karena kemarin itu penuh terus dan kita susah tuh kalau mau ganti-ganti, kalau mau cat itu kalau pas kondisi penuh kan susah. Jadi mungkin ini saat yang tepat di saat kondisi pandemi ini mungkin ada sedikit okupansinya turun. Nah itulah saat yang tepat kita untuk meremajakan semuanya. Oke gitu dulu video dari saya hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.